Alhamdulillah kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Setelah mengetahui tadi kita konsepnya, kira-kira bagaimana nih caranya kita mengimplementasikan ukhuwah watoniyah di kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita saksikan lanjutan pembahasannya dan silakan Bapak Muksin. Dari sudut kehidupan beragama, dalam konteks membina ukhuwah watoniyah, maka kita perlu mengembangkan moderasi beragama. Ada 4 prinsip penting dalam kehidupan keagamaan yang perlu kita pegang apabila kita ingin mengimplementasikan prinsip moderasi beragama. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Kita harus seimbang dalam kehidupan kita, seimbang lahir dan batin, seimbang sebagai individu dan seimbang sebagai makhluk sosial. Yang kedua, kita harus menempuh jalan tengah, jalan moderat yang kita kenal dengan tawasud. Karena salah satu ciri penting dari kehidupan umat Islam misalkan adalah sebagai umat yang tawasud, umatan wasatoh. Yang ketiga, prinsip moderasi beragama adalah kita harus menegakkan keadilan. Apabila bangsa ini ingin damai, bangsa ini ingin berlangsung kehidupannya di tengah-tengah kemajemukan, maka keadilan harus ditegakkan. Yang terakhir, apabila kita ingin menjaga kehidupan kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang beraneka macam, kita harus terus-menerus mengembangkan toleransi atau tasamuh. Toleransi atau tasamuh tidak semata-mata kita berpegang kukuh pada identitas kita, tapi lebih dari itu, kita merasa butuh terhadap keanekaragaman. Kita merasa hadirnya orang lain yang berbeda dengan kita adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan identitas kita. Ada beberapa cara penting yang sangat aplikatif yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa sebagai salah satu cara kita untuk mewujudkan ukhuwah watoniyah. Yang pertama adalah kita harus respect terhadap kemajemukan. Kemajemukan bukanlah laknat, kemajemukan harus dipahami sebagai rahmat. Yang kedua, kita harus berpegang pada prinsip non-kekerasan atau non-violent principle. Setiap orang tentu akan mengalami berbagai masalah dan kendala dalam kehidupan bersama. Apabila ini terjadi, selesaikan seluruh masalah bersama itu dengan cara-cara non-kekerasan. Yang ketiga, kita harus komitmen terhadap kemanusiaan, di mana seluruh ajaran agama harus dilaksanakan dalam rangka untuk respek dan hormat terhadap kemanusiaan. Bahkan ada satu ulama yang sangat menekankan kemanusiaan ini sampai-sampai menyatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum agama. Yang keempat, kita harus komitmen terhadap kebangsaan kita. Jangan sampai ada pertentangan antara kehidupan kebangsaan dengan kehidupan keislaman, kehidupan kebangsaan dengan kehidupan keagamaan. Kita harus menjadi orang Islam 100% dan harus menjadi orang Indonesia 100%. Ini saya kira menjadi sangat penting sehingga kita punya komitmen bangsa yang kuat, komitmen kebangsaan yang kuat, pada saat yang sama juga punya komitmen keislaman yang sangat kuat. Yang terakhir, kita harus respect terhadap kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, agama tidak dipertentangkan dengan kebudayaan. Sebaliknya, agama menjadi ruh penting bagi proses pengembangan kebudayaan lokal. Yang paling terakhir, Nabi SAW dalam pesannya di Haji Wada menyampaikan hal yang sangat penting yang saya kira ini bisa menjadi landscape, bisa menjadi koridor kehidupan bersama kita umat manusia yang beraneka ragam. Dalam Haji Wada itu Nabi di tengah-tengah khutbahnya menyatakan, "Wahai manusia, hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hari yang mulia." Nabi bersabda lagi, "Negeri apa ini?" Kemudian jamaah menjawab, "Negeri yang mulia." Nabi bersabda, "Bulan apa ini?" Mereka menjawab, "Bulan yang mulia." Nabi bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sangat dimuliakan sebagaimana mulianya hari ini di negeri ini dan juga bulan ini." Artinya apa? Nabi dalam Haji Wada itu menyampaikan prinsip yang paling penting yang harus dipegang oleh seluruh umat manusia, bahwa manusia dalam perspektif keagamaan Islam adalah makhluk yang sangat mulia yang tidak bisa dinodai martabatnya dengan alasan apapun. Apabila ini dipegang dalam kehidupan berbangsa, saya kira di tengah-tengah keanekaragaman suku, bangsa, adat istiadat, kita bisa berprinsip bahwa semuanya adalah sama sebagai bagian dari anak bangsa dan warga dunia. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan materi tentang konsep dan implementasi ukhuwah watoniyah di hari ini. Bagaimana? Apakah sudah semakin jelas? Untuk tes adik-adik semua, saya punya beberapa pertanyaan terkait materi hari ini ya. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah loh. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, 1. Di antara 3 pilihan ini, apakah yang bukan termasuk tujuan eksistensi kehidupan manusia di muka bumi? A. Sebagai umat beragama. B. Sebagai anak bangsa. Dan C. Sebagai pemecah kesatuan. Nah, pertanyaan kedua ya. Dalam surat dan ayat berapakah yang menjelaskan tentang keanekaragaman sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? A. Quran surat Ar-Rum ayat 10. B.
Quran Surat Ar-Rum ayat 15, dan C. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini yang diunggah di Instagram @metrotv. Kita tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Dan kita akan mengumumkan jawaban pada episode berikutnya ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar dan nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang menjawab dengan benar. Tetap semangat bagi yang belum terpilih. Coba terus karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini adik-adik bisa mendapatkan besok ya. Dari materi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menciptakan bangsa yang aman, adil, dan makmur, sejahtera, kita sebagai umat muslim juga anak-anak bangsa harus dapat menjalankan konsep yang disebut ukhuwah wathoniyah, yaitu persaudaraan antar bangsa yang kuat, diiringi dengan memaknai kebinekaan di republik ini. Dengan saling memadukan dua konsep tersebut, adik-adik dapat menjadi umat muslim yang lebih cerdas dalam menyikapi perbedaan dan terhindar dari konflik perbedaan yang ada. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Semangat terus untuk menjalankan ibadah puasa sampai waktunya berbuka. Dan jangan lupa saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.